Baik, kita akan masuk pada latar belakang liturgi pada masa reformasi. Liturgi dalam masa reformasi pada abad ke-16 dapat dipahami sebagai upaya untuk membarui praktik gereja Roma yang telah ada pada abad-abad pertengahan. Reformator seperti Luther dan Calvin di antara lain tidak hanya mengguncang struktur gereja, tetapi juga memperbarui praktik liturgi yang ada. Pembaruan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap gereja dan tuntutan untuk kembali ke ajaran Alkitab serta nilai-nilai gereja mula-mula. Yang berikut kita masuk pada bentuk atau liturgi. Yang pertama, Martin Luther dalam reformasi Protestan menggagas perubahan dalam aktivitas gereja seperti penggunaan bahasa Jerman dalam ibadah, penghilanggan elemen-elemen seperti patung-patung dan gambar-gambar orang kudus, serta penekanan pada Alkitab sebagai panduan utama dalam imam gereja. Selain itu, Luther mempertahankan beberapa unsur liturgi dari misa Roma awal, namun dengan variasi praktis dalam pelaksanaannya adalah bagian dari upayanya untuk membersihkan gereja dari elemen-elemen yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Oke, sekarang kita akan masuk dalam tahun liturgi. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Luther ingin mengembalikan ajaran itu dengan melakukan tahun liturgi. Jadi gereja hanya bisa merayakan hari Minggu dan hari raya itu ditetapkan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya hari raya Natal, hari raya Paskah, dan hari raya Pentakosta. Tetapi Luther juga berniat untuk menghapus hari raya para kudus yang disebut dengan Sanktoral. Hari raya itu masih bisa dirayakan, tetapi dimasukkan dalam hari Minggu, dalam khotbah, dan dimasukkan dalam hari raya tertentu seperti Natal dan Pentakosta sama Paskah. Misalnya hari raya Santo Stefanus yang dirayakan pada tanggal 26 Desember dan hari raya Injil Yohanes yang dirayakan pada tanggal 27 Desember oleh Gereja Katolik itu tidak dimasukkan lagi dalam hari raya 26 dan 27 Desember, tetapi dia dimasukkan tepat pada 25 Desember yang kita kenal dengan hari Natal. Oleh karena itu, Luther ingin berniat untuk mengembalikan ajaran-ajaran Alkitab yang tidak sesuai. Oleh karena itu, Luther menekankan bahwa pentingnya firman Allah, yaitu melalui bacaan Alkitab dan khotbah-khotbah, karena tujuannya ingin mengembalikan ajaran Alkitab yang sesuai seperti yang dilakukan pada gereja pada masa-masa yang awal. Demikian. Oke, baik, kita akan masuk dalam poin yang berikut tentang pemberitaan firman Tuhan. Luther ini adalah salah satu tokoh yang sangat menekankan tentang pemberitaan firman. Bagi Luther, liturgi adalah pemberitaan firman. Apa maksud dari pernyataan Luther tersebut? Bagi Luther, seluruh aktivitas dalam gereja dinilai dari poin tersebut. Luther adalah salah satu tokoh yang menentang tidak mendukung sekali praktik firman Tuhan yang hanya terletak pada khotbah saja. Bagi Luther harus ada homili. Apa itu homili? Homili ialah bercakap dalam rangka mengajar. Oleh karena Luther sangat menekankan tentang pemberitaan firman Tuhan, maka bagi Luther di dalam satu pertemuan ibadah atau perkumpulan harus disertai dengan pemberitaan firman dan doa. Jika tidak ada kedua hal tersebut, maka percumalah pertemuan tersebut. Oke, sekarang kita masuk dalam ibadah harian, merujuk pada praktik beribadah sehari-hari yang dilakukan oleh Martin Luther dan umat Katolik dalam reformasi Protestan. Ibadah harian ini melibatkan waktu-waktu komunal seperti ibadah pagi, ibadah siang, dan juga ibadah siang. Nah, ibadah ini mencakup pembacaan Alkitab, ada juga doa, ada juga pujian, dan pengucapan syukur kepada Allah. Ibadah pagi dalam pola ibadah harian ini biasa dilakukan sekitar jam 4 dan jam 5. Lalu pada ibadah pagi itu terkadang orang menjadi bosan dan tidak mendengarkan karena khotbahnya itu yang terlalu panjang. Kemudian umat dapat mengikuti ibadah seja pada pukul 5 dan pada pukul 6. Nah, kenyataannya dapat disadari oleh Martin Luther sendiri bahwa ibadah harian ini tidak
menyanyikan secara bersama-sama lagu Kyrie eleison yang dalam bahasa Yunani yang berarti Tuhan kasihanilah kami. Nah, praktik ini mengingatkan pada cara nyanyian ini dinyanyikan pada zaman patristik atau periode awal gereja yang kemudian dipraktikkan oleh gereja Timur. Nah, Luther dia menentang praktik pada abad pertengahan yang dimana nyanyian Kyrie eleison ini hanya dinyanyikan oleh paduan suara atau anak-anak. Bagi Luther, nyanyian ini seharusnya menjadi ungkapan bersama umat dalam gereja. Nah, Luther juga menyarankan agar lagu-lagu liturgis diubah sesuai dengan tahun liturgi. Ini berarti bahwa nyanyian-nyanyian yang digunakan dalam ibadah harus sesuai dengan perayaan-perayaan liturgis yang berubah sepanjang tahun gereja seperti Natal, Paskah, Advent, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah Kyrie eleison dinyanyikan, mereka menyanyikan himne malaikat yang disebut Gloria in Excelsis. Nah, himne ini adalah ungkapan pujian kepada Allah yang terkenal dan sering digunakan dalam liturgi Kristen. Jadi dalam intinya, Luther ini ingin agar nyanyian jemaat menjadi bagian yang aktif dalam ibadah gereja. Dengan variasi dalam nyanyian dan pemahaman akan pentingnya menyanyikan bersama-sama dalam berbagai momen dalam ibadah liturgi gereja. Baik, kita akan masuk dalam pernikahan gerejawi. Nah, dalam pernikahan gerejawi, Luther menghadapi beragam praktik gereja di Jerman. Namun, ia menghargai perbedaan dalam praktik liturgi pernikahan tersebut dan ia menekankan bahwa moral adalah dasar pernikahan dan melihat pernikahan sebagai penyatuan antara Kristus dan gerejanya, bukan sekedar legalisasi hubungan seksual saja. Luther melakukan pembaruan liturgi dengan memperbaiki praktik liturgi abad pertengahan tanpa mengubah pola dasar liturgi Roma. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam perkembangan liturgi pada masa Johannes Calvin, yaitu pada tahun 1509 sampai 1564. Calvin sendiri memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan liturgi, terutama pada liturgi Jenewa dan liturgi Strasbourg. Calvin mengembangkan atau membangun liturginya berdasarkan beberapa liturgi sebelumnya, seperti yang dikembangkan oleh Martin Luther dan Johann Schwartz. Dari kegabungan ini, yang menghasilkan dua liturgi, yaitu yang pertama liturgi Jenewa yang dia terbitkan pada tahun 1542 dan liturgi Strasbourg pada tahun 1545, di mana liturgi ini, yaitu liturgi Strasbourg, sudah ia tulis sejak tahun 1540, tetapi mungkin saja edisi pertamanya tidak disimpan atau hilang. Selanjutnya, ada pun menurut sumber lain, edisi kedua dari liturgi yang ia buat ini terbit bersama-sama dengan liturgi Jenewa. Hingga pada tahun 1545, liturgi yang ada merupakan penggabungan antara kedua naskah tersebut yang memiliki pola yang sama tetapi berbeda dalam beberapa liturgi. Nah, liturgi Calvin sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur liturgi votum. Votum dalam liturgi gereja merupakan sebuah pernyataan atau doa yang mengarahkan perhatian jemaat kepada Tuhan Allah. Dalam kasus Calvin dan liturgi gereja reformasi, votum tersebut biasanya berbunyi, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini digunakan untuk mengingatkan jemaat tentang hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka sebelum memulai ibadah firman atau ritual lainnya. Baik, kita akan masuk ke Mazmur Jenewa. Mazmur ini adalah nyanyian jemaat yang dibuat oleh Calvin bersama rekan-rekannya. Penyusunan nyanyian Mazmur ini berjalan secara bertahap dengan waktu yang lama. Semula terbit Mazmur-Mazmur Jerman yang dibuat oleh organis Matthias Greyter. Pada tahun 1539, Calvin menyusun dan mempublikasikan sebuah buku nyanyian Mazmur berbahasa Prancis. Buku tersebut berisi 18 nyanyian Mazmur, pengakuan iman rasuli, nyanyian pujian Simeon, dan kata kita. Lagu-lagu itu diberi musik menurut melodi Strasbourg tempat Calvin bekerja. Namun, Calvin tidak sendirian. Dia bersama temannya yang merupakan seorang penyanyi istana, yaitu Clement Marot, yang bergabung dengan Calvin sejak tahun 1541. Kemudian, Louis Bourgeois dan rekan-rekan lain memberikan musik bercorak Jenewa. Namun untuk
Calvin baru menyelesaikan 18 nyanyian Mazmur. Dari Strasbourg, usaha menerjemahkan Mazmur ini berpindah ke Jenewa. Menurut Calvin, ada dua jenis doa, yaitu yang berlangsung dengan perkataan dan yang disertai dengan nyanyian. Ada sedikit ketegangan dalam penyusunan buku nyanyian Mazmur. Burgeus mempertahankan corak Jenewa. Ia menolak tuntutan Dewan untuk mengubah coraknya dengan corak Aragon. Tetapi walaupun Dewan menentangnya, Calvin mendukungnya dan membela Burgeus ini, sehingga pekerjaan Mazmur tersebut dilanjutkan. Sebelum pekerjaan berakhir, Marot berselisih dengan Calvin tentang moral. Oleh karena itu, Theodorus Beza melanjutkan kerja tersebut hingga selesai 150 Mazmur di Jenewa pada tahun 1562. Hingga 3 tahun setelah pengubahan Mazmur Jenewa selesai, Claude Godimel membantu dalam memberikan aransemen dengan penyusunan 4 suara di kota Paris. Pekerjaan ini selesai dengan penerbitan 150 Mazmur pada tahun 1565 dengan nama kitab Mazmur Jenewa. Baik, kita akan masuk dalam pernikahan gereja menurut Yohanes Calvin. Nah, Calvin melihat bahwa pernikahan gereja adalah suatu ibadah yang berlangsung dalam konteks ibadah jemaat. Nah, di situ liturgi pernikahan menurut Calvin